Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas terkait praktikum pelunakan air sadah menggunakan resin penukar ion. Sebelumnya, perkenalkan saya Laviola Misal Sampaleng, mahasiswi Kimia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor NIM 1120096000096. Video ini saya buat sebagai syarat tugas dari mata kuliah Praktikum Struktur dan Reaktivitas Anorganik 1 dengan dosen pengampu Ibu Nanda Sari Dewi, Magister Sains. Yuk langsung aja kita bahas praktikumnya. Pertama adalah prinsip percobaan. Pada praktikum melunakan air sadah dilakukan berdasarkan prinsip pertukaran ion. Bahan yang digunakan dalam proses ini terdiri dari zeolit atau resin sintetik yang dimasukkan ke dalam suatu kolom di mana air sadah dialirkan melalui senyawa tersebut. Adapun penentuan dari kesadahan adalah dengan metode titrasi dengan larutan EDTA yang prinsipnya adalah pembentukan ion-ion kompleks dalam larutan. Selanjutnya adalah tujuan percobaan, yakni untuk mempelajari cara pelunakan air sadah menggunakan resin penukar ion. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Kesadahan didefinisikan sebagai kemampuan air dalam mengkonsumsi sejumlah sabun secara berlebihan, serta mengakibatkan pergerakan pada pemanas air, boiler, atau pemanas lainnya. Hal ini disebabkan adanya kehadiran ion-ion metal polivalen, terutama kalsium dan magnesium. Ca2+ dan Mg2+ dapat bereaksi dengan sabun sehingga membentuk garam-garam organik yang tidak dapat melarut dan berbentuk sebagai busa pada permukaan air. Pada proses pelunakan air melalui pertukaran ion, bahan yang digunakan adalah zeolit atau resin sintetik yang dimasukkan ke dalam suatu kolom di mana air sadah dialirkan melalui senyawa tersebut. Zeolit adalah silikat hidrat yang mengandung ion-ion natrium dalam jumlah yang cukup banyak. Ini berbentuk granulat dan tidak larut dalam air. Salah satu cara yang digunakan untuk melunakkan air sadah adalah dengan cara pertukaran ion. Zeolit yang akan digunakan diaktifasi terlebih dahulu dengan beberapa metode fisika, yaitu pemanasan dalam oven atau furnace dan cara kimia menggunakan NaOH, HCl atau H2SO4. Air sadah yang dialirkan melalui kolom zeolit akan mengalami pertukaran ion-ion yaitu Ca dan Mg dalam air dengan ion Na dalam zeolit dengan reaksi sebagai berikut. Hal tersebut berlangsung secara terus-menerus sampai pada saat kolom zeolit menjadi jenuh, sehingga tidak mampu lagi melakukan pertukaran ion-ion. Agar zeolit dapat aktif kembali, zeolit perlu diregenerasi atau dengan direndam dalam larutan garam dapur, sehingga terjadi pertukaran ion-ion natrium dalam air yang masuk ke dalam zeolit untuk menggantikan kedudukan ion Mg dan Ca. Garam dapur yang digunakan adalah garam yang tidak beriodium. Reaksi regenerasinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah alat percobaan. Pertama, gelas ukur 100 ml, kemudian Erlenmeyer 250 ml, corong, pemanas listrik, kertas saring, pipet volume 25 ml, pipet tetes, dan tabung. Selanjutnya, bahan yang digunakan ada contoh uji, larutan buffer pH 10, KCN 5%, indikator EBT, larutan ether 0,01 m, lalu buret Na2CO3, NaOH, Na-zeolit, dan resin. Selanjutnya, prosedur percobaan. Pertama, masukkan contoh uji sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur, kemudian mengalirkannya ke tabung yang berisi resin penukar ion. Lalu menampungnya ke dalam Erlenmeyer dengan ukuran 250 ml. Kemudian larutan yang tertampung pada Erlenmeyer ditambahkan 2 ml larutan buffer ber-pH 10,2 ml, kemudian KCN 5% dan 5 tetes indikator EBT. Selanjutnya adalah pembahasan. Menurut Yadial dan Dewi pada tahun 2017, kesadahan air merupakan kemampuan air dalam mengkonsumsi sejumlah sabun secara berlebihan serta mengakibatkan pergerakan pada pemanas air, boiler atau pemanas lainnya. Kesadahan total yaitu jumlah ion-ion Ca2+ dan Mg2+ yang dapat ditentukan melalui titrasi dengan EDTA sebagai titran.
dan menggunakan indikator yang peka terhadap semua kation tersebut. Kesadaran total tersebut dapat juga ditentukan dengan menjumlah ion Ca2+ dan ion Mg2+ yang dianalisa secara terpisah, misalnya dengan metode AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry. Namun, metode ini tergolong mahal sehingga tidak dilakukan. Selanjutnya, kesadaran pada air yang diketahui disebabkan oleh hadirnya ion-ion logam bervalensi 2. Dalam hal ini yang dominan adalah Ca2+ dan Mg2+. Ini dapat dihilangkan dengan menggunakan resin penukar ion, sehingga reaksi yang akan berlangsung adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah resin. Resin adalah senyawa hidrokarbon terpolimerisasi sampai tingkat yang tinggi yang mengandung ikatan-ikatan hubung silang cross-linking, serta gugusan yang mengandung ion-ion yang dapat diperuntukkan. Berdasarkan gugus fungsionalnya, resin penukar ion terbagi menjadi dua, resin penukar kation dan resin penukar anion. Resin penukar kation mengandung kation yang dapat diperuntukkan, sedangkan resin penukar anion mengandung anion yang dapat diperuntukkan. Hal tersebut dipaparkan oleh Lestari pada tahun 2007. Resin peruntukan ion merupakan bahan sintetik yang berasal dari aneka ragam bahan alamiah maupun sintetik dan organik maupun anorganik. Selanjutnya adalah pertukaran ion. Pada proses pertukaran ion, proses berlangsung dengan adanya reaksi antar ion-ion dalam fase cair dan ion-ion dalam fase padat. Ion-ion tertentu dalam larutan atau air dapat terserap oleh padatan penukar ion atau resin untuk mempertahankan elektronetralitasnya. Maka, resin melepaskan kembali ion-ion yang lain ke dalam larutan atau air. Pada proses pelunakan atau penghilangan kesadaran dengan penukaran ion, maka ion-ion Ca2+ dan Mg2+ disisihkan dari air, sementara resin penukar ion melepaskan ion Na+ untuk menggantikannya. Reaksi pada resin berlangsung secara stoikiometri dan reversibel. Baik, di sini terdapat alurnya. Terjadi pertukaran ion-ion antara contoh uji yakni Ca dan Mg yang tertukar dengan ion Na dari Na zeolit. Ion Ca dan Mg menempel pada resin, ion Na keluar melalui air, sehingga air melunak karena Ca dan Mg tidak terkandung dalam air lagi. Proses tersebut berlangsung secara terus-menerus hingga ion Na zeolit habis tertukar dengan ion Ca dan Mg yang ada pada air sadah. Ketika Na zeolit habis, maka ini disebut dalam keadaan jenuh. Dengan reaksi CaHCO3 2 ditambah Na2Ze menjadi CaZe ditambah 2 NaHCO3 dan MgCl2 ditambah Na2Ze menjadi MgZe ditambah 2 NaCl. Na zeolit berfungsi sebagai agen penukar ion dengan reaksi CaHCO3 2 ditambah Na2Ze menjadi CaZe ditambah 2 Na. Selanjutnya adalah penjelasan terkait regenerasi resin. Regenerasi resin adalah cara untuk mengaktifkan kembali ion OH- dan H+. Langkah-langkah kerja regenerasi kolom tunggal diantaranya adalah pemisahan resin penukar kation dan penukar anion dengan klasifikasi menggunakan air, yakni pencucian kembali dari bawah ke atas. Zeolit ini harus diregenerasi kembali yaitu dengan mengalirkan larutan NaCl dalam konsentrasi tinggi, yakni sekitar 10-25% ke dalam zeolit yang sudah jenuh. Regenerasi dilakukan dengan kekuatan baru terhadap penukar ion yang telah jenuh. Hal ini disebabkan karena pertukaran ion merupakan proses yang reversibel, sehingga reaksinya terjadi bolak-balik. Berikut adalah alur dari regenerasi pertukaran ion. Ion Ca2+ mengalir melewati resin aktif, menggantikan ion Na+ sehingga sebagian lapisan resin mengandung Ca+ yang ada pada gambar B. Kemudian, ini adalah keadaan dari lapisan resin jenuh dengan adanya seluruh ion Ca+ pada gambar bagian C. Kemudian, dilakukan pencucian balik terhadap kotoran, pasir, atau lumpur yang terkandung dalam air sadah yang tertera pada gambar D.
Kemudian pada gambar E, proses regenerasi dilakukan dengan mengalirkan NaCl selama kurang lebih 25-50 menit, sehingga resin menjadi aktif kembali dan mengandung ion Na+. Selanjutnya titrasi kompleksometri. Titrasi dilakukan untuk menganalisis kadar kesadahan dengan cara larutan yang tertampung pada Erlenmeyer ditambahkan 2 ml larutan buffer ber-pH 10,2 ml, kemudian KCN 5% dan 5 tetes indikator EBT. Bila warna menjadi biru, maka tanpa dititrasi dengan larutan EDTA 0,01 m. Namun bila warna menjadi merah, maka dilakukan titrasi dengan larutan EDTA 0,01 m sampai warna tepat berubah menjadi warna biru. Selanjutnya larutan EDTA. Etilena diamin tetraasetat adalah asam kompleks berupa asam karboksilat poliamino sejenis molekul lebih, yaitu etilen diamin tetraasetat dan garam-garam natriumnya EDTA. Dalam membuat pasangan kimiawi dengan ion-ion kesadahan dan beberapa jenis ion lain, pasangan tersebut lebih kuat daripada hubungan antara indikator dengan ion-ion kesadahan. EDTA digunakan sebagai agen pengkelat atau ligan untuk beberapa ion atau unsur logam terutama Fe3+, Mg2+, dan Ca2+. Pada titik akhir titrasi, yaitu apabila seluruh ion Ca dan Mg sudah terikat oleh EDTA dan mengakibatkan larutan berwarna merah keunguan berubah menjadi warna biru, menurut Kopkar pada tahun 2002. Lalu ditambahkan juga KCN 5% yang berfungsi sebagai masking agent yang mempertahankan ion-ion lainnya, sehingga saat dilakukan titrasi hanya Ca dan Mg yang dapat bereaksi. Selain itu ditambahkan juga indikator EBT, yakni sejenis indikator yang berwarna merah muda bila berada dalam larutan yang mengandung ion kalsium dan ion magnesium dengan pH 10 ditambah 0,2. Selain larutan EDTA, digunakan juga larutan buffer ber-pH 10 yang berfungsi untuk menjaga pH tetap dalam keadaan basa. Selanjutnya pembahasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pelunakan air sada. Pertama, menurut Heri dan Hernana pada tahun 2001, faktornya adalah pengaktifan dan pemilihan ukuran kristal zeolit yang efektif dapat meningkatkan proses pelunakan air. Selanjutnya menurut Murioto dan kawan-kawan pada tahun 2018, yakni adalah waktu kontak antara resin dan air sada, karena semakin lama akan semakin besar pelunakan air sadahnya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Dari praktikum kali ini dapat disimpulkan pelunakan air sada menggunakan resin penukar ion digunakan zeolit sebagai resin penukar ionnya dengan menggunakan pula metode titrasi kompleksometri. Pada penambahan zeolit ditandai dengan larutan yang jenuh dan pada hasilnya ditandai dengan perubahan warna larutan dari merah keunguan menjadi biru. Perlakuan ini dilakukan pada air sada yang tetap. Baik, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk pembuatan laporan praktikum.